Tiga punggawa pemain muda bertalenta Red Sparks sangat bahagia dan kangen terasa terobati ketika bertemu Megawati Hangestri di Surabaya. Momen Megawati Hangestri bersama sang suami dan kakaknya pun menyambangi hotel tempat beristirahat ketiga pemain muda bertalenta Red Sparks yakni Jeon Dabin, Kwak Seon Ok, dan Shin Eun-ji. Tiga pemain muda bertalenta Red Sparks kelihatan sangat bahagia saat Megawati menghampiri Jeon Dabin, Kwak Seon Ok, dan Shin Eun-ji. Rasa rindu yang menggebu-gebu mereka terobati ketika langsung bertemu Megawati dengan kedatangan rekan bermain di Red Sparks ketika di tempat hotel mereka menginap dan beristirahat. Pelukan hangat pun tak terlupakan, bahkan air mata bahagia mereka, sampai jatuh bercucuran karena satu sama lain sangat kangen ingin bertemu. Sebagai pemain yang dianggap mereka senior sekaligus idolanya, Megawati Hangestri tak lupa memberikan semangat adik-adiknya dengan pesan yang mengharukan dan kesemangatan, pada ajang kejuaraan Piala Dunia FIF U21. Mereka sangat beruntung. Di usia muda sudah mampu untuk memperkuat skuad timnas Korea Selatan. Pertemuan yang ditunggu-tunggu tiga pemain muda Red Sparks bersama Megawati pun terjadi. Dan tidak berpikir lama, Jeon Dabin dan adik-adiknya itu mengabadikan momen yang spesial tersebut dengan melakukan live di akun media sosial mereka. Bagi Jeon Dabin, pertemuan ini sangat mengharukan sekaligus bahagia sekali. Mereka bahkan sampai nempel terus ke Megawati Hangestri, seperti tidak mau melepasnya. Sempat merasa jumawa dan percaya diri tinggi, Kim Yeon Kong, atau yang dikenal dengan sebutan Ratu Voli Korea akhirnya jujur soal kemampuan Megawati Hangestri saat duel selama 2 musim bersama Megawati Hangestri di Voli Korea Selatan. Walaupun saat ini dipastikan sudah resmi bergabung dengan klub kasta kedua Liga Turki Manisa BBSK. Tapi Megawati Hangestri masih menyimpan sejuta cerita dan cinta saat debut di Liga Voli Korea bersama Red Sparks. Karena Megawati sendiri mampu membuat Red Sparks menjadi tim yang mampu menembus babak grand final melawan juara bertahan Pink Speeders. Momen duel hebatnya dengan Ratu Voli Korea, Kim Yeon Kong di partai final V-League 2004 hingga 2025, meninggalkan sejuta kenangan tersendiri di mata para fans Red Sparks itu sendiri dan khususnya bagi penggemar Megawati Hangestri. Sebagaimana diketahui, Megawati Hangestri resmi bergabung dengan Manisa BBSK, klub yang berkompetisi kasta kedua Liga Voli Turki atau disebut Kadınlar 1 Ligi. Yang mana Manisa BBSK sangat ingin sekali tahun ini bisa promosi ke Liga Utama Turki yakni Sultanlar Ligi, liga paling fenomenal di dunia voli internasional saat ini. Megawati akan diracik oleh pelatih anyar Manisa BBSK yakni Görkem Kazan. Mega akan diduetkan dengan pemain senior asal Jerman Tanja Grosser yang berposisi outside hitter. Mega juga sudah mendapatkan nomor punggung 8 sama seperti ketika membela Red Sparks di Korea Selatan. Pasalnya nomor tersebut adalah nomor keramat yang sudah beberapa tahun dipakai Megawati. Melihat juga di Manisa BBSK belum ada yang memakai nomor punggung 8. Ini adalah sebuah tantangan baru bagi Megatron untuk bermain di Liga Turki. Dan juga harus bersaing di posisi opposite speaker karena Mega tak sendiri ada pemain muda Turki Deniz Emreli yang berposisi opposite juga di klub Manisa BBSK. Yang pasti biasanya yang lebih diandalkan adalah pemain asing. Kalau pemain lokal sama-sama gacornya dengan Megawati, pasti secara skala bermain dirasa akan imbang. Di samping itu, Ratu Voli Korea, Kim Yeon Kong sempat memberikan pengakuan khusus kepada Megawati Hangestri. Pasalnya Megawati menjadi tantangan yang cukup berat bagi Kim Yeon Kong untuk meraih dengan mudah juara Liga Voli Korea musim kemarin. Megawati Hangestri Pertiwi setelah berduel dalam 5 game di final Liga Voli Korea. Kim Yeon Kong akhirnya bisa pensiun dengan tenang setelah berhasil menjadi juara V-League musim 2025. Andaikan kalau sampai kalah dari Red Sparks, Kim Yeon Kong akan menangis kejang, karena mimpinya meraih gelar juara di musim terakhirnya tanpa gelar juara. Bersama Pink Spider, sebagaimana diketahui Megawati Hangestri berhasil membawa Red Sparks menjadi runner-up yang harus takluk dengan Pink Speeders. Megawati Hangestri terus saja menjadi sorotan dunia setelah tak lagi membela klub Korea Red Sparks. Megawati Hangestri sempat kembali ke Indonesia lalu kini akan kembali berkarir di luar negeri. Megawati Hangestri resmi bergabung dengan klub asal Turki yaitu Manisa BBSK dengan kontrak yang berlaku selama 1 musim. Sebagaimana diketahui nama Megawati Hangestri cukup viral di Korea ketika Megatron masih membela Red Sparks. Tak dapat dipungkiri, kehadiran Megawati Hangestri di Red Sparks sempat membuat citra Liga Voli Korea melonjak drastis. Kini hal yang serupa juga terjadi di Turki. Belum juga Megawati Hangestri debut, tetapi sudah terjadi kehebohan yang begitu dahsyat di media Turki. Ada juga media asing lainnya Megawati Hangestri yang merupakan pemain Red Sparks di musim sebelumnya telah pindah ke Liga Voli Turki. Pada tanggal 5 Juli waktu Korea, klub Turki Manisa BBSK telah mengumumkan kesepakatan resmi bergabung dengan Manisa BBSK. Media Korea pun langsung mengungkit masa lalu Megatron di Red Sparks.
Media Korea langsung bicara soal posisi Megawati Hangestri di Red Sparks yang sangat langka bagi pemain asing di Korea. Mega pemain Indonesia yang berposisi sebagai opposite speaker masuk ke dalam tim inti menjelang musim 2023 lalu. Hal ini merupakan posisi yang tidak biasa bagi seorang pemain kuota Asia. Ternyata di posisi yang cukup jarang tersebut, Megawati Hangestri mampu membuktikan kualitasnya hingga menjadi pemain penting di Red Sparks beberapa waktu lalu. Kini Megawati Hangestri akan memulai karirnya di Turki bersama Manisa BBSK. Target Manisa BBSK untuk Megawati Hangestri saat ini adalah membantu klub tersebut naik kasta ke divisi utama yaitu Sultan Larligi. Manisa BBSK juga telah merekrut pelatih baru yang berpengalaman demi membantu Megawati Hangestri dan kawan-kawan untuk mengumpulkan kemenangan di musim yang akan datang. Melihat rekam jejak Megawati yang moncer di Korea dan performa apiknya bersama timnas Indonesia, diprediksi ia mendapatkan bayaran setara atau bahkan lebih tinggi dari pemain ASEAN lainnya. Terlebih Manisa BBSK dikabarkan akan menjadikan Mega sebagai pilar utama dalam misi promosi ke kasta tertinggi. Tak hanya dari segi finansial, fasilitas yang diperoleh pemain asing di Liga Turki juga menjadi daya tarik tersendiri. Di samping itu, suasana bahagia dan penuh kejutan menyelimuti arena pertandingan voli U21 di Surabaya ketika skuad putri Korea Selatan menjadi sorotan utama. Begitu peluit akhir dibunyikan, ratusan penonton bergegas mendekati area pinggir lapangan. Mereka ingin mengabadikan momen bersama para pemain muda negeri ginseng yang namanya kian populer dan naik daun tahun ini. Nama-nama seperti John Dabin, Guak Seon-oke, dan Shin Eun-jae sontak menjadi incaran para penggemar. Dengan senyum ramah, para pemain Korea ini melayani permintaan foto dan tanda tangan. Meski harus berdiri cukup lama di tengah kerumunan, beberapa fans bahkan membawa poster dan bola kecil sebagai kenang-kenangan untuk ditandatangani. Momen istimewa terjadi ketika Guak Seonok menerima sebuah bingkisan dari penggemar Indonesia berisi snack khas lokal dan boneka kecil dengan pita merah. Tak lama setelah itu, perhatian Seon tertuju pada seorang fans cilik di luar stadion. Anak kecil tersebut mengangkat tinggi-tinggi handphone miliknya yang layarnya menampilkan pesan manis yang berbunyi, "Aku cinta kamu Seon." Fans fanatik tersebut menunjukkan bahwa efek Megawati 2 musim bersama Red Sparks masih terasa sampai saat ini. Cara sederhana tapi tulus itu langsung membuat Seon tersenyum lebar. Ia menunjuk layar ponsel sang bocah, lalu melambaikan tangan penuh semangat serta memberikan tanda tangan, kemudian disambut tepuk tangan dan sorakan penonton di sekitarnya. Aksi ini memperlihatkan betapa kuatnya hubungan emosional antara atlet dan penonton di Indonesia. Para pemain Korea U21 pun tampak terharu dan berulang kali mengucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia. Bagi para penggemar, momen langka ini menjadi bukti bahwa voli bukan sekadar pertandingan, melainkan jembatan persahabatan antara dua negara. Di ajang kompetisi bola voli dunia ini, tim Korea U21 juga menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu tim yang cukup disegani oleh lawan-lawannya. Permainan cepat, kerja sama solid, dan mental bertanding yang kuat membuat mereka kerap merepotkan tim-tim unggulan lainnya. Trio Red Sparks tersebut berhasil membawa timnas voli putri Korea U21 menjadi negara yang patut dipertimbangkan di kancah dunia musim ini. Di sisi lain, timnas bola voli putri Indonesia U21 lolos ke babak 16 besar kejuaraan dunia bola voli putri U21 2025. Kepastian ini diperoleh setelah FIF mendiskualifikasi timnas Vietnam dari turnamen yang pertama kali digelar di Surabaya. Vietnam yang terbukti menggunakan 2 pemain dengan kelamin jenis pria yakni Dang Thi Hong dan Puong Quyen dijatuhi hukuman yakni diskualifikasi dari turnamen. Sesuai dengan pasal 1352 dari peraturan acara dan 14(4) dari peraturan disiplin, Subkomite Panel Disiplin FIF telah memutuskan bahwa pertandingan tim nasional Vietnam yang diikuti oleh pemain tersebut dibatalkan dan pemain tersebut didiskualifikasi dari kejuaraan dengan segera, tulis FIF dikutip Selasa. Dengan aturan tersebut maka, Vietnam yang sebenarnya menempati peringkat kedua Pool A harus merelakan posisinya diisi oleh Serbia yang sebelumnya berada di peringkat ketiga. Sementara itu, Indonesia yang sebenarnya berada di peringkat kelima dengan mengamankan total 5 poin, dipastikan akan menempati peringkat keempat menggeser posisi Puerto Rico yang naik 1 tingkat ke posisi ketiga. Di Pool A setelah Vietnam dinyatakan didiskualifikasi maka terdapat 4 tim yang dipastikan lolos yakni Argentina, Serbia, Puerto Rico, dan Indonesia. Pada laga terakhir, Indonesia dihajar Argentina 3 set langsung 0-3, 23-25, 18-25, 22-25, pada pertandingan kelima Pool A kejuaraan bola voli dunia U21 Putri 2025 di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jawa Timur, Selasa malam. Pelatih Timnas Bola Voli Putri Indonesia U21 Marco Sugiyama mengapresiasi penampilan tim Srikandi Muda. Mereka membuktikan bahwa kerja keras, bersama-sama membuat mereka berada pada level yang sekarang.
Kami kalah 5 set di 2 pertandingan dan menyulitkan Argentina yang memiliki banyak keunggulan, ujar dia. Di babak 16 besar, Indonesia dijadwalkan akan bersua Polandia yang berstatus sebagai runner-up Pool C.